Renaldi, kamu sudah datang. Saudara kembar kamu mana? Sudah datang juga? Itu masalahnya, Pak. Saya kan nggak bisa akur sama dia, Pak. Baru saja saya berantem sama dia, Pak. Saya permisi dulu ya, Pak ya. Permisi, Pak. Kenapa? Itu tadi Renaldi dengan Riantono berkelahi. Berkelahi? Iya. Riantononya mana? Sekarang ada di kamar mandi, dia sudah lama. Riantono? Riantono? Yes, man. Sebentar, man. Riantono? Sebentar, man. Lagi pump nih, tanggung. Kenapa kamu berkelahi dengan saudara kembar kamu? Gara-gara orang you, man. Saudara kembar Ay itu. Ay jadi ribut sama dia. Karena you tahu, Ay nggak pernah cocok sama dia. Bagaikan bumi dan langit, air dan minyak. Jadi bete, oh good. Ay cabut ya. Grandma, thank you kamar mandinya ya. See you, man. Gajah sirkus ngapain lagi? Aduh, kamu mau kemana sih? Kok udah mau pulang? Saya juga baru dateng. Gue lagi bete, tau gak? Bete kenapa sih? Bokap lo pakai nemuin gue sama saudara kembar gue si Renaldi. Kalau tahu gue nggak cocok sama dia. Aduh, udah deh sabar aja deh. Lagian kamu juga sama saudara nggak akur gitu sih. Niatnya papa itu kan baik supaya kamu sama dia tuh nggak musuhan lagi. Gimana gue akur sama dia? Gue kan funky, dia ya hidup zaman batu si Renaldi. Katanya funky, tapi cemberut begitu. Orang funky mana ada yang cemberut? Ini masalahnya, gue kalau ketemu saudara kembar gue si Renaldi, 7 hari 7 malam, bete gue nggak hilang. Kamu tuh gila segitu bencinya sama saudara kamu. Gue udah mau gila mau nggak, habis gue nggak demen sama dia. Alah, udahlah nggak usah marah-marah. Saya punya sesuatu loh buat kamu. Apaan? Hadiah. Hadiah? Iya. Waktu itu kan kamu udah ngasih saya ini nih. Kalung yang tulisannya I love you. Hah? Sekarang giliran saya kasih kamu. Tada! Wah, buat gue nih? Iya dong, masa buat Renaldi ya buat kamu. Waduh. Nih. Alah, ambil. Bener lo kasih gue? Iya, ini saya beli khusus buat kamu loh barusan. Ayo ambil. Bukan karena gue marah-marah kan? Bukan. Jadi Nih, enak. ambil. Thank you ya. Dibuka dong. Ya nanti aja gue buka ya. Oke, bye. Kamu kemana? Ya gue ngapain lagi di sini? Kan lo tau gue lagi sumpah, otak gue lagi bete. Gue mau nyari angin dulu. Oke? Ya udah, tapi itu jangan lupa dibuka loh. Yoi. Thank you ya. Oke, dah. Udah masuk dah. Saya mau nungguin kamu sampai pergi dong. Ini aja dia udah di jalanan. Ngapain coba? Udah masuk ke dalam. Oke. Dah. Apaan sih nih? Bikin penasaran gue. Hah? Kalung. I love you. Wah, kebenaran. Dulu gue pengen kasih kalung sama permaisuri gue yang tulisannya I love you juga. Keburu diambil sama anaknya gajah sirkus. Sekarang baru kesampaian. Gue mau ngasih ke permaisuri gue. Dia tahu perasaan gue melalui ini kalung. Kalau nasib baik emang gak mana-mana. Jadi si kodok Renaldi tuh masih suka kesini. Aduh Kar, pokoknya lu jangan sampai kemakan sama omongannya dia. Aduh, dia tuh cuma modal tampang doang tapi nggak punya apa-apa. Ibaratnya nih, dia tuh cuma modal dengkul tapi nggak mau usaha. Lu kok sentimen banget sih nilai orang lain kayak gitu?
Ya kita sebagai wanita mesti gitu dong, Kar. Kalau nggak kita tuh diinjek-injek. Zaman sekarang ini udah emansipasi wanita. Lo mau terus-terusan begini susah mulu? Betul itu. Zaman sekarang kalau mau cari calon suami atau pacar itu mesti benar-benar pasang mata, pasang telinga. Jadi jangan mengandalkan cinta belaka dan jangan percaya sama janji setia, ya kan? Tuh, denger tuh, Kar. Bener kata ibu. Lo tuh pokoknya cari cowok mesti yang bener-bener mapan. Supaya lo tuh bisa hidup enak. Emang lo mau selamanya jadi penjaga toko bunga? Kan enggak. Ya, pokoknya sekarang lo pilih-pilih yang bener ya. Nah, sudah kalian jaga di sini, gue mau ke bank dulu ya. Iya, Bu. Iya. Hati-hati, Bu. Iya. Tuh, Kar. Lo tuh pokoknya mesti cari calon yang tajir. Kalau lo nanti jadi calon istri atau istri yang tajir kan enak, lo bisa belanja-belanja, shopping-shopping, terus lo bisa keliling dunia, kan enak. Ya terus gue ntar mau buka toko bunga lagi. Nah, itu kan lebih bagus. Gue pusing deh. Kalau lu yang ngajakin ngomong tuh bikin gue pusing. Iya. Assalamualaikum. Bisa saya bantu, Mas? Kayaknya nggak enak ya kok panggil saya Mas. Panggil saya aja Aldo. Saya Carlina. Nama yang bagus sekali. Tadi pagi saya ada pesan bunga. Apa udah selesai? Oh, iya. Ini bunganya. Ini bonnya dulu. Oh, bentar. Terima kasih, Carlina. Dengan bunga itu, kamu terlihat cantik sekali. Assalamualaikum. Namanya cowok oke, udah keren, oke, berdasi, bermobil lagi. Ngaco. Ye, kok bisanya sewot sih? Itu namanya kesempatan emas, Kar. Belum tentu kesempatan emas itu bisa 2 kali terulang. Benar-benar perbedaan yang luar biasa. Seperti saudara kembar Rinaldi dengan Riantono itu, kok perbedaannya sangat berlawanan. Yang satu sopan dan Riantono itu seperti bergundil, seperti itu tuyul botak. Alah, Nenek. Namanya sifat orang tuh beda-beda dong. Biarpun mereka kembar, tapi kan tabiatnya punya masing-masing. Tapi kalau nenek lebih suka dengan Rinaldi, dia itu sopan. Sama orang tua nggak seperti siapa itu, Riantono. Oke men, friend, apa itu? Hidi, Nenek itu tuh namanya funky. Namanya juga anak muda, ya wajar dong mengekspresikan jiwa mudanya. Mana sih? Perkembangan zaman ikut zaman sih boleh semaju-majunya. Tapi kita tetap hidup harus menuruti toto kromo. Harus punya aturan. Nggak seenaknya begitu. Tapi nenek sih lebih setuju kalau kamu mau berjodoh dengan Rinaldi. Titik. Tidak ada laki-laki lain. Hah? Apa
saya berjodoh sama Renaldi. Enggak. Diana, kenapa kamu ketawa? Apanya yang lucu, Diana? Aduh nenek, nggak mungkin saya berjodoh sama Renaldi. Lihat aja orangnya kayak gitu tuh, penampilannya kayak gitu. Bener-bener bertolak belakang kan sama saya. Pakai baju batik, pakai kopiah, pakai kumisnya itu loh, mana tahan. Diana, kenapa rupanya orang pakai batik, pakai kopiah, dan berkumis? Papa kamu juga dari dulu bergayanya seperti itu. Orang pemakai kumis itu berarti laki-laki sejati. Pak, kalau seumuran papa sih ya nggak masalah. Ini masih muda udah pakai kumis kayak gitu, udah kayak orang tua. Yang namanya anak muda kan harus menikmati masa mudanya dong, Pak. Enjoy. Kalau semua anak muda berpikiran sama seperti kamu dan Riantono, masa depan negara ini akan hancur. Tidak mau bekerja, hanya hura-hura saja. Coba contoh Renaldi itu. Dia itu mulai sekarang bekerja demi masa depannya. Itu baru anak muda. Betul. Pak, jelas-jelas Renaldi sama Riantono itu berbeda. Garis hidupnya aja udah berbeda. Riantono, coba lihat. Dia itu kan seorang artis, seorang seniman. Berarti kalau misalnya gayanya yang aneh-aneh, dia itu kan mau cari sensasi. Karena seorang artis tuh lakunya dari situ. Jadi Papa jangan pikir deh kalau orang kayak gitu nggak punya masa depan. Jangan salah loh Pak, nasib orang siapa tahu loh. Tapi ya tidak begitulah kalau seniman. Masa seniman mengeluarkan hal yang aneh-aneh seperti funky man, funky seperti monyet. Sudahlah Diana, kamu mau saja berjodoh sama Renaldi, ya? Aduh nenek, Diana itu belum mikirin soal pernikahan nek. Jadi artis juga belum, itu kan obsesi Diana. Masa udah mau dikawinin sama orang yang kayak begitu lagi, yang sama sekali nggak funky. Ih, enggak lah yau. Udah ah, Diana istirahat dulu. Dapa, Dane. Baskoro, Diana sudah kena ketularan virus dari Riantono itu yang funky, man. Apa itu? Ibu juga sama kayak Diana, ketularan begitu juga. Ya ampun, gue ketemu lagi masih suling. Masih hidup nih orang. Pas banget nih hari gue. Gue tunggu, Brad. Masih berani lo ya datang ke sini? Ngapain lo ke sini, ha? Lo kan udah tahu, gue selama ini ngobrol-ngobrol permaisuri gue. Karina ada? Ngapain lo nyari-nyari Karina, hah? Gue pengen ketemu sama dia. Adik gue orangnya. Aduh, mana orangnya? Ayo aja tuh. Di mana-mana orang kalau nyari informasi itu yang sopan, baik-baik, nggak kayak lo ngajak berantem lo, ha? Yaudah, sekarang gue tanya, Karina ada di mana? Emangnya lo guru gue mesti baik-baik terus ngomongnya. Kalau lo anggap guru lo itu bisa ngasih informasi, silakan. Lo sekarang pergi aja ke guru lo, tanya Karina di mana. Sana. Ya sudah. Sekarang gue ngomong dengan sopan santun. Karinanya ada gak? Kalau lo kasih tahu, nanti lo gue beliin baju Batman. Emang gue anak kecil? Gue nggak butuh baju Batman. Suling, gue serba salah ngomong sama lo ya. Sekarang gue tanya, permaisuri gue ada di mana? Karlina sekarang lagi di toilet. Dan gue minta tolong sama lo. Please, gue mohon sama lo. Jangan ganggu atau ngarepin Karlina lagi. Karena dia udah punya cowok. Ngerti? Dia udah punya pacar, men. Temen yang ngomong tuh si Suling. Katanya permaisuri gue tuh udah ada cowoknya. Shock banget nih gue. Wah, Rey, gak usah putus asa, Rey. Masih banyak cara lu untuk dapetin dia. Tenang aja, lu jangan putus asa kayak gitu dong. Yoi. Gitu aja udah nyerah. Ya habis gue mesti ngapain lagi? Dia udah ada cowoknya.
Mau nunggu jandanya, ya sampai kapan? Di dalam kamus laki-laki nggak ada kata-kata menyerah atau putus asa. Kalau lu putus asa, mendingan jadi banci aja lu. Iya, lu pakai rak. Nggak usah pakai batik sama kopiah lagi. Gue malu lihat deh. Kunyuk, gue datang ke sini tuh pengen cari solusi sama lu. Lu kalau ngomong nggak pernah nyambung, malah bercanda. Dong, nyumbangin ide. Ting, gue dapat ide. Apa? Lu tahu nomor telepon kerjaan dia kan? Tahu? Lu telepon dia, lu aja ketemuan. Nah, kalau dia mau ketemu sama lu, berarti dia benar-benar suka sama lu. Nah, kalau udah ketemuan, lu kasih kalung ya sebagai tanda cinta. Iya kan? Yo. Jadi sekarang gue telepon dia. Iya. Gue ajakin ketemuan di suatu tempat. Kalau udah ketemu, gue kasih nih kalung. Yoi. Dan dia tahu perasaan gue melalui nih kalung. Nah. Cerdas nggak gua? Thank you, men. Yoi. Toko bunga di Asian Ciring, selamat siang. Dengan Carlina? Iya, saya sendiri. Dengan siapa ini? Carlina, saya Ray. Saya ingin ketemu sama kamu di Pizza Hut Cinere. Setengah jam dari sekarang saya tunggu ya. Kalau kamu tidak datang, berarti kamu akan menghancurkan hidup saya selamanya. Saya tunggu. Halo? Halo? Gimana, men? Tenang, tenang. Gue udah ngomong. Dan sekaranglah saatnya. Men, ini kesempatan terbaik buat lu. Jangan disia-siakan, oke? You don't worry, oke? Lu cabut lu sekarang. Tas nih gua bawain. Oke. Oke, men. Udah, sana pergi. Doain gue ya. Nanti ya. Iya. Telepon dari mana Carlina? Nggak jelas, Bu. Kayaknya orang iseng. Oh. Tadi tuh ibu lupa ada yang pesan, tapi ibu lupa nggak bilang sama kamu untuk ngantarkan ke dia. Oh iya ya, kalau gitu saya antar sekarang ya. Nah ini alamatnya, Toko Surya Pak Sofyan ya. Toko Surya Pak Sofyan. Iya. Baik. Nah ini uang bajenya. Bunganya yang mana, Bu? Bunga yang tadi dikerjakan. Ya, saya berangkat sekarang, Bu. Assalamualaikum. Cepetan ya. Datang dari permaisuri gue. Mudah-mudahan sih datang. Riantono. Aduh, sorry, men. You jangan panggil nama-nama panjang, men. Singkat aja, Ian. Iya. Ngapain kamu di sini? Maksudnya Ayah nanya, you ngapain di sini, men? Memangnya saya nggak boleh ke sini? Cuman kamu aja yang boleh di sini. Boleh. You boleh kapan aja waktu, boleh kemari kok. Terserah. Ini kan milik umum. You boleh pupuk di sini nggak masalah. Kamu tuh kapan kerjanya? Hura-hura terus. Aduh, bos. Ayah datang ke sini mau nyari inspirasi, bos. Aduh, you gimana sih? Oke ya, yuk. Saya mau bicara sama kamu. Apa? Kenapa kamu ribut sama Renaldi? Kenapa you mesti nanya lagi ke Ayah, bos? You kan tahu, you tuh orang kuno, anak modern. Beda. You pakai nanya-nanya lagi. Awas kamu ya. Kalau sekali lagi kamu ribut sama Renaldi, saya pecat kamu. Hah? Dipecat? Yang bener, bos? Alhamdulillah. Thank you, man. Thank you, man. Oke, yuk, bye. Apaan lagi? Nggak jadi. Saya nggak jadi pecat kamu. Kok? Kasihan sama Renaldi. Dia yang kerja setengah mati cari uang, kamu hura-hura terus. Siapa yang mau biayai ibu kamu sakit? Hah? You nggak sportif, man. Oke lah. Nanti kita lanjutkan bicaranya ya. Oke, yuk. Bye. Anak zaman sekarang kayak begini. Kalau kuping udah lengket tuh begitu jadinya. Man, men. Gak ada adat. Mana permaisuri gue?
Gara-gara si gajah sirkus sih, dia hilang tuh permaisuri gue. Nasib gue deh, mau apek deh. Aduh, men, lu gagal lagi. Gimana nggak gagal? Permaisuri gue tuh udah datang, udah depan mata gue. Si gajah sirkus Baskoro pakai datang lagi nemuin gue. Gue dihalang-halangin, diajak ngobrol. Sampai permaisuri gue tuh hilang terus. Nasib bener-bener. Kasihan lo, Re. Tapi kayaknya emang bukan nasib lu sih ketemu Carlina. Ro, lu jangan salah. Gara-gara gini nih gue makin semangat. Gue bakal coba terus ketemu dia. Yoi, men, lu jangan putus asa. Lagian ngapain putus asa? Doi udah datang kemari, berarti dia suka sama lu. Iya kan? Itu yang bikin semangat gue. Masalahnya dia takut ngelihat gajah sirkus. Dia kabur. Yang jelas. Tapi tunggu dulu. Besok pagi, lu langsung ke toko bunga, lu kasih kalung I love you. Dia tahu terus perasaan gue kayak gimana. Iya. Oke nggak? Pinter lo. Lo tau gak, perasaan gue pengen buru-buru besok, lo tau gak? Oke, men. Jaya kita. Datang ke acara-acara sosial seperti ini. Sering, tapi ini sudah pertama kalinya. Harus sering-sering. Saya permisi. Selamat malam, Bu. Aduh, silakan ya, Cici. Mari, Bu. Makasih loh. Kita sudah pernah bertemu ya? Oh iya, mungkin di acara-acara sosial seperti ini. Karena kebetulan kan saya ini pekerja sosial. Permisi dulu Pak ya. Sepertinya Ibu Renaldi ini. Ibunya Renaldi kan? Saya tidak kenal dengan Renaldi. Mungkin Bapak salah orang. Permisi. Yuk. Kok ulang tahun cuma bubur sumsum doang sih? Mana yang lainnya? Ren, gua nggak punya duit. Gua kan orang bengkel, lu ngerti dong. Pelit. Ayo makan, hormatin gua makan. Ayo makan, jangan malas-malasan. Kenyang. Perut gua nggak segede perut lo. Sekarang dengerin gue. Bulan depan, lo mesti traktir kita lagi. Setuju. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa lagi malam-malam namu begini? Kayak suara bos gue. Masa sih? Assalamualaikum. Bener, bos gue. Aduh, nih gajah sirkus ngapain malam-malam datang? Lompat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ibu kamu ada? Tumben malam-malam datang, Pak. Ibu kamu ada tidak? Ada. Silakan masuk, Pak. Bagaimana keadaannya? Sehat? Alhamdulillah. Mari silakan. Ya. Saya kemari kebetulan lewat. Saya rindu sama ibu kamu. Saya ingin jumpa langsung. Foto kamu mana? Foto saya begini ceritanya, Pak. Kemarin saya ada sedikit ribut dengan saudara kembar saya, Riantono. Dan dia kesal sama saya. Sehingga foto saya dia buang, Pak. Memang kurang ngajar itu anak. Ya sudah, panggil ibu kamu. Ibu saya sedang di kamar mandi, Pak. Gak apa-apa, biar saya tunggu. Tapi, Pak, ibu saya kalau di kamar mandi sangat lama sekali, Pak. Gak apa-apa. Saya punya banyak waktu untuk menunggu dia. Mau 1 jam, 2 jam juga boleh. Gak apa-apa. Dan saya datang kemari bukan hanya sekedar ingin bertemu dengan ibu kamu. Saya juga kangen dengan bubur kacang hijau masakannya. Apa dia masak bubur kacang hijau hari ini? Enggak, Pak. Hari ini ibu saya tidak membuat bubur kacang hijau. Tapi dia membuat bubur sumsum. Bubur sumsum? Saya juga suka makan bubur sumsum. Kalau nggak makan bubur kacang hijau, saya pasti makan bubur sumsum. Saya mau bubur sumsum. Ambilkan ya. Bapak doyan bubur sumsum? Ya, tolong ambilkan. Dan sekalian bilang sama ibu kamu bahwa saya ada di sini. Ayo cepat. Brengsek nih gajah sirkus. Sebentar, Pak ya. Sekali ini belangnya pasti ketahuan. Capek sih. Bos lu udah balik kan? Belum. Justru aja minta bubur sumsum. Ngapain lu? Capek sih, bos. Kayak yang kemarin ya. Biarin aja dia lebih parah. Mau dicuci. Mana ya? Penting dia langsung jalan dari sini. Begitu udah makan bubur. Biar katanya bubur kampas. Udah gila. Aduh, bos jadi kasih makanan sisa. Mending kalau sisa, sampah. Wah. Silakan dicicipi, Pak. Silakan, Pak. Kamu sudah makan? Belum. Biar Bapak saja. Silakan cicipi, Pak. Kalau kamu belum makan, ini terlalu banyak. Kita bagi 2 ya. Ini buat kamu. Biar Bapak saja. Kalau kamu nggak mau makan, saya juga nggak mau makan. Ayo dimakan. Luar biasa.
Enak kan? Enak, Pak. Enak sekali. Saya sudah lama nggak ketemu bubur sumsum seperti ini. Sudah lama sekali. Ayo, kamu punya dimakan. Iya, Pak. Kamu makan saja kayak perempuan. Ayo, kamu punya kasih habis. Kalau nggak kamu kasih habis, saya sulangin kamu ya. Mau? Jangan, Pak. Biar saya makan sendiri, Pak. Ya. Kenapa kamu? Nggak apa-apa, Pak. Mungkin saya masuk angin, Pak. Renaldi, siapa yang datang? Bicara sama siapa? Itu ibu saya, Pak. Mungkin udah selesai di kamar mandi. Tadi kamu bilang mandinya 2 jam. Enggak, Pak. Hari ini nggak jadi 2 jamnya. Sebentar, saya panggil dulu ya, Pak ya. Iya. Permisi, Pak. Terima kasih Tante udah datang. Tuh Tante tahu sih, ada Pak Baskoro. Nanti Tante cerita. Tante kan menolong kamu. Yang penting kita temuin dulu Pak Baskoro supaya dia cepat pergi. Ya, tuh. Ya, sabar. Diam. Nanti kedengeran. Mana permaisuriku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Baskoro? Baik. Silakan duduk, Pak. Kenapa, Pak? Tidak ada apa-apa kan? Sepertinya kita ketemu di pesta tadi. Ketemu di pesta kapan, Pak? Tadi. Bapak jangan mengada-ngada, Pak Baskoro. Saya ini kan sakit. Tidak mungkin saya pergi ke pesta. Saya di rumah terus sama Renaldi, Pak. Betul. Sungguh, Pak. Oh, Bapak pasti ketemu dengan saudara kembar saya, Pak. Adik saya kembaran dengan saya. Kembar? Betul, Pak Baskoro. Saya ini kembar. Pak Baskoro, bapak saya kembar.
Nenek saya juga kembar. Buyut saya juga kembar. Jadi saya juga kembar. Turunan kembar, Pak. Tapi masa kembar? Tai lalatnya juga bisa kembar. Justru itu, Pak. Saya juga bingung. Tai lalat juga saya kembar, Pak. Betul. Iya, Pak. Jadi kalau Renaldi nanti kawin, anaknya juga kemungkinan kembar. Mudah-mudahan, Pak, mudah-mudahan. Iya. Mungkin nanti saya bakal punya anak empat-empatnya kembar, Pak. Iya. Iya. Pak, tadi saya ada hilaf, Pak. Saya itu sama adik saya sekarang sudah pisah, Pak. Karena adik saya nikah dengan seorang lelaki kaya, tapi sayang dia itu hidung belang, Pak. Jadi saya ya begini saja adanya. Sudah putus hubungan dengan adik saya yang kembar gitu, yang kaya raya. Saya di sini saja dengan Renaldi. Wisnu Hasidi, Ridwan Hidayat Putra Atmaja. Iya, dan dengan Riantono. Wisnu Hasidi, Ridwan Hidayat Putra Atmaja. Adik saya di sana, saya di sini, Pak. Saya jadi bingung, Bu. Tapi saya terima kasih. Saya sudah makan bubur sumsum buatan Ibu. Rasanya enak sekali. Aduh, terima kasih Bapak sudah berkenan memakan bubur sumsum buatan saya. Lain kali saya bikinkan yang lebih enak lagi, Pak. Oh, saya lain kali datang kemari mau kepingin makan bubur kacang hijau buatan Ibu. Oh, terima kasih. Nanti saya bikinkan bubur kacang hijau spesial buat Pak Baskoro. Saya permisi dulu, Bu. Iya, Pak. Renaldi. Wisnu Hasidi, Ridwan Hidayat Putra Atmaja. Iya. Mari. Terima kasih, Pak. Saya pulang dulu. Iya, terima kasih Pak Baskoro. Terima kasih, Tante. Tante sudah menyelamatkan nyawa saya, Tante. Kemarin itu ketemu. Tadi sama dengan Pak Baskoro. Pak Baskoro lihat Tante, curiga. Langsung keluar. Wah, pasti mau ke rumah Nare sini. Jadi Tante langsung ke sini. Oh, pantas Pak Baskoro datang kemari malam-malam, nggak biasanya, Tante. Waduh, Tante, lewat dari mana? Tahu nggak? Lewat dari jendela belakang. Waduh, cerdik banget dah. Udah kayak atlet, Tante. Bisa loncat dari jendela. Kayak Black Woman. Black Woman. Ya kan Black Malam begitu. Nolongin dia. Waduh, biar bagaimana juga kita mesti terima kasih sama Iya, Tante. iya dong. Terima kasih. Tante jadi pahlawan kita tuh. Pokoknya tante paling sip. Iya.